Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama melanjutkan belajar kita mengenai kitab Tajwid Tuhfatul Atfal di Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Pada kesempatan hari ini kita telah sampai di hukmul lam al wa lam al fi'l. Seperti biasa, sebelum melanjutkan syarah bait, kita akan sama-sama membaca bait yang akan kita bahas pada hari ini. Qala an-nazim rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumi jami'il ulama rabbaniyin fid dharain amin. Hukmu lami al wa lamil fi'l. Li lami al halani qabla al ahrufi ulahuma izharuha falta'rifi qabla arba'in ma'ashratin khudh 'ilmahu min ibghi hajjaka wa khaf 'aqimahu ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم ولا ملولا سمها قمرية ولا ملخرى سمها شمسية وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. Sebelum kita mensyarah bait, perlu kita ketahui bahwa huruf lam yang sakin di Al-Quran itu terbagi menjadi 5 bagian atau 5 jenis. Yang pertama adalah lam at-ta'rif, ay lam al. Seperti contoh al-kitab. Yang kedua, lam sakinah, lam yang sukun di Quran. Yang kedua adalah lamul fi'l. Dan nanti insyaallah kita akan jelaskan satu persatu. Yang ketiga, lamul amr. Yang keempat, lamul ism. Dan yang kelima, lamul harf. Yang pertama adalah lamut ta'rif, atau yang biasa disebut oleh ulama tajwid dengan lam al. Apa itu arti lam al atau lam ta'rif? Lam yang sukun, ini arti dari lam al. Jenis yang pertama, lam al adalah lam yang sukun dan zaidah atau tambahan dari bangunan suatu kalimat. Jadi bukan inti dari suatu kalimat yang dimulai dengan hamzah wasl yang berharokat fathah ketika kita mulai membaca hamzah ini.
dan yang setelahnya adalah ism atau kata benda. Contohnya al-qamar. Jadi lam al adalah lam yang ada setelah hamzah wasl al. Apa itu hamzah wasl? Hamzah wasl adalah hamzah yang dibaca ketika uh, ketika kita tidak membaca sesuatu sebelumnya. Akan tapi jika kita memulai membaca di hamzah ini, maka kita membacanya. Dan jika kita menyambungnya dengan yang sebelumnya, maka hamzah ini tidak dibaca. Itu arti hamzah wasl. Contohnya, al-qamar. Ya, kita mulai di sini, maka kita akan membaca hamzah ini dengan harokat fathah al-qamar. Akan tapi jika kita menyambung atau sebelumnya kita membaca suatu kalimat, maka hamzah ini tidak dibaca. Contohnya, ra'aitul qamar. Maka hamzahnya akan jatuh. Ini arti hamzah wasl. Jadi, lam setelah hamzah wasl ini, inilah yang dinamakan lam al. Dan ini yang akan kita bahas di bait pertama pelajaran kita pada hari ini. Lam al atau lam sakinah setelah hamzah wasl ini, setelahnya itu adalah atau jika setelah lam sakinah ini huruf hijaiyah, maka ada dua hukum lam ini. Yang pertama adalah izhar, yang kedua adalah idgham. Untuk itu Syekh rahimahullah berkata dalam bait pertama pada judul lam al wa lamul fi'l, qala rahimahullah li lami al halani qabla al ahrufi. Li lami al, hukum lam al, lam yang ada di al telah kita bahas sebelumnya. Halani, yaitu ada dua hukum. Qoblal ahrufi, jika al lam ini berada sebelum huruf-huruf hijaiyah. Mungkin kita sun kalimatnya. Hukum lam yang ada di al sebelum huruf-huruf hijaiyah itu ada dua. Qoblal ahrufi, ulahuma, dan hukum yang pertama dari dua hukum ini izharuha, dibaca izhar atau jelas lamnya. Fal ta'rifi, maka kenalilah, maka ketahuilah. Lalu kapan lam sukun di lam al ini dibaca izhar? Dijawab oleh Syekh di bait setelahnya. Qabla arba'in ma'ashratin khudz ilmahu. Ya. Qabla arba'in ma'ashratin. Jadi huruf-huruf setelah lam sakinah
jumlahnya, jika lam ini diizharkan, jumlahnya ada 14. Ada 14 huruf. Apa aja huruf-huruf itu? Dijelaskan di bait setelahnya. Khudz ilmahu, maka ambillah ilmunya. Maksudnya ke-14 huruf ini, ambillah huruf-hurufnya dari kalimat setelahnya. Kalimatnya adalah min ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Yang pertama huruf mim, nun, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Untuk itu, jika huruf ke-14 ini berada setelah lam at-ta'rif, maka wajib bagi kita mengizharkan lam ini. Dan ini yang kita kenal dan disebut oleh ulama dengan alif lam qamariyah. Dengan alif lam qamariyah. Kenapa dinamakan alif lam qamariyah? Dan kenapa lam disebut dengan lam qamariyah? Karena al-qamar dalam bahasa Arab berarti bulan. Dan bulan akan tampak di malam hari, karena malam gelap. Maka jika muncul bulan, maka bulan itu akan sangat tampak dan menyinari kegelapan malam. Untuk itu, kenapa ulama memberikan contoh dengan lafaz al-qamar dan dinamakan lam al-qamariyah atau lam alif lam yang ada di lafaz al-qamar. Coba kita lihat. Al-qamar, lam sakinah, al-qa, setelahnya huruf qaf, dan qaf termasuk huruf izhar, huruf alif lam qamariyah yang 14 yang telah kita sebutkan. Maka cara membacanya dengan diperjelas lam sakinahnya seperti ini. Al-qamaru, al-qamaru. Jadi bukan diidghamkan seperti ini. Al-qamaru, akan tapi dijelaskan al-qamaru. Lalu kenapa ilahnya? Kenapa sebab jika lam sakinah di lam al ini, lam ta'rif ini, setelahnya huruf 14 ini, kenapa diizharkan? Ulama menyebutkan litaba'ud, bisabab at-taba'ud, karena jauhnya makhraj antara lam makhraj lam dengan makhraj yang ke-14 ini. Contoh yang lain adalah al-karim, al-karim. Kita lihat lamu al atau lamu ta'rif, al setelahnya huruf kaf, al-ka, dan kaf termasuk dari huruf-huruf alif lam qamariyah. Jadi hukumnya lamnya diizharkan. Al-karim, bukan diidghamkan seperti ini. Ak-karim, akan tapi diizharkan. Al-karim. Lalu selanjutnya
hukum yang kedua di jenis lam sukun yang di jenis pertama di lam sukun yang ada di Quran adalah idgham. Yang pertama izhar, yang kedua idgham. Untuk itu Syekh rahimahullah berkata, "Tsanihima idghamuha fi arba'in wa ashratin aidan." Tsanihima, yang kedua, hukum yang kedua jika hukum kedua di lam al adalah idghamuha, dibaca idgham atau dimasukkan. Lamnya tidak dibaca, langsung masuk ke huruf setelah lam al ini. Lalu hurufnya ada berapa? Dijawab di bait setelahnya. Fi arba'in wa ashratin aidan. Hurufnya ada 14 huruf. Arba ashar. Aidan juga. Jadi alif lam qamariyah itu ada 14 huruf, dan alif lam yang ini dinamakan alif lam syamsiyah juga berjumlah 14 huruf. Wa ramzaha fa'i. Wa ramzaha, ramaz artinya adalah rumuz. Fa'i asal katanya adalah minal wa'i, wa huwa fi'l amr bima'na ihfaz, atau yang artinya hafalah. Maksudnya hafalah rumuz alif lam syamsiyah yang jumlahnya 14 di bait setelahnya. Rumuz atau bait ini adalah tib, sumasil, ruhman. Dalam riwayat lain dibaca rahman pakai fathah. Tib sumasil ruhman. Tafuz dhif dha ni'am da' su'a dhannin zur syarifan lil karam. Yaitu awal huruf di setiap kalimat yang ada di bait ini. Tib huruf ta, thumma huruf sa, sil huruf sad, rahman ra, tafuz ta, dhif dad, za, ni'am nun, dan seterusnya. Dal, sin, dha, zai, shin, dan lam. Ini adalah huruf alif lam syamsiyah. Dan cara membacanya adalah dengan diidghamkan, atau lam alnya tidak diizharkan. Contohnya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahman. Kita lihat alif lam al, setelahnya huruf ra. Al-Rahman, Al-Rahman. Dan ra termasuk huruf asyamsiyah atau huruf yang diidghamkan jika lam al bertemu dengan huruf 14 ini yang barusan kita bahas. Untuk itu cara membacanya dengan diidghamkan atau langsung masuk ke huruf setelah alif lam, setelah lam sukun ini.
Ar-Rahman. Jadi bukan diizharkan karena ro bukan termasuk huruf alif lam qamariyah. Jadi bukan seperti ini. Al-Rahman. Akan tapi Ar-Rahman. Kita ambil contoh yang kedua. Contohnya adalah As-Sami'. As-Sami'. Kita lihat asalnya adalah al dan sami'. Akan tetapi sin termasuk huruf alif lam qamariyah dan cara membacanya diidghamkan. Lamnya tidak dibaca jelas atau tidak dibaca. Seperti ini. As-Sami'. Bukan izhar. Seperti ini. Al-Sami'. Lalu kenapa dinamakan alif lam asy-syamsiyah? Karena ketika kita mengucapkan asy-syams, maka kita tidak mengizharkan lamnya atau dibaca dengan idgham. Untuk itu dan lebih mudah dihafal, untuk itu ulama menyebutkan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Al-qamar artinya bulan dan asy-syams artinya matahari. Lalu kemudian Asy-Syaikh rahimahullah berkata dalam baitnya yang selanjutnya, bait ke-28, walla malula sammiha qamriyah walla malukhra sammiha syamsiyah. Walla malula maksudnya adalah lam yang pertama yang kita bahas, yang hukumnya adalah izhar, samiha disebut juga atau dinamakan qamriyah atau lam qamariyah atau alif lam qamariyah. Wal lama lukhra, dan lam yang kedua yang kita bahas setelahnya, samiha dinamakan syamsiyah, dinamakan lam syamsiyah atau alif lam syamsiyah yang hukumnya dibaca idgham. Sebelum kita lanjut ke bait yang terakhir, Syekh rahimahullah ketika memberikan dan mengumpulkan bait-bait di alif lam qamariyah dan syamsiyah, secara tidak langsung Syekh ingin memberikan kita nasihat yang sangat berguna bagi kita. Yang pertama, ketika menyebutkan dan mengumpulkan huruf-huruf lam al-qamariyah di bait min ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Secara tidak langsung Syekh ingin memberikan kita nasihat. Ibghi artinya adalah utlub, carilah atau kerjakanlah. Hajjaka, hajjaka adalah bimakna faridah, maksudnya kerjakanlah dan carilah kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kamu. Wa khaf aqimahu, dan khafa ya khafu takut, dan takutlah aqimah.
Aqim dalam bahasa Arab, aqimun minar rija wa minan nisa adalah seorang yang tidak mempunyai anak disebabkan karena penyakit atau yang lainnya. Maksudnya adalah kerjakanlah yang Allah perintahkan kepada kamu dan takutlah penyakit. Takutlah jika amalan yang kamu kerjakan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena penyakit yang ada di amalan tersebut. Bisa karena riya, bisa karena sum'ah, bisa karena amalan yang bid'ah yang tidak disyariatkan dan yang lainnya. Dan di bait yang Syekh mengumpulkan huruf-huruf lam asyamsiyah, secara tidak langsung Syekh ingin memberikan kita nasihat di bait tersebut. Tib summa sil rahman tafus dif za ni'am, yang artinya adalah tib yang artinya thayyiban atau baik, atau mintalah kepada Allah agar menjadikan kamu orang yang baik dari toba. Summa sil rahman, sil adalah silah, rahman adalah rahim, dengan menjadikan kamu itu seorang yang silah dan rahim, menjalin silaturahim kepada kerabat kalian, kepada saudara-saudara kalian. Ini adalah amal yang banyak orang tidak memperhatikannya, padahal pahalanya sangat besar. Tafus dif za ni'am, maksudnya adalah juga mintalah kepada Allah agar menjadikan kamu orang yang baik dengan dif za ni'am, dengan memuliakan tamu, karena memuliakan tamu adalah za ni'am min daruriyat sahibun ni'am, adalah termasuk sifat-sifat orang yang Allah berikan kenikmatan kepada dia, kenikmatan iman, Islam, dan yang lainnya. Lalu nasihat di bait selanjutnya yang diberikan oleh Syekh kepada kita yang sedang mempelajari, yang sedang menghafalkan kitabnya, da su'adhannin, tinggalkanlah su'dhan, tinggalkanlah prasangka-prasangka yang buruk kepada saudara kamu yang beriman, karena prasangka yang buruk adalah dosa. Maka Syekh rahimahullah tidak ingin orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang menuntut ilmu itu dia membawa dosa yang sangat banyak, karena tidak mungkin ilmu itu diraih oleh orang-orang yang melakukan dosa. Karena seperti yang dikatakan oleh Syekh Imam Syafi'i Al-Waqi', al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya, wa nuru al-ilmu nur wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu itu adalah cahaya Allah, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Lalu nasihat yang selanjutnya adalah zur syarifan lil karam. Zur adalah ziarahkanlah orang-orang yang akan
syarifan, adalah orang-orang yang mulia, agar kamu mendapatkan keberkahan, atau ziarahlah orang-orang yang mempunyai ilmu agar kamu mendapatkan ilmu yang dia punya, dan juga keberkahan yang ada padanya. Secara tidak langsung, Syekh ingin memberikan kita nasihat bahwa carilah keberkahan di ilmu tersebut. Karena walaupun orang mempunyai ilmu yang sangat banyak, akan tetapi jika ilmunya tidak berkah, maka tidak akan bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat. Untuk itu sebagian ulama berkata, semua yang kau miliki dan tidak bermanfaat bagimu, itu tidak akan membahayamu. Illa ilm, kecuali ilmu. Jika kamu memiliki ilmu, akan tetapi tidak bermanfaat ilmu itu bagimu, yadurruk, maka ilmu itu akan mencelakakan kamu di akhirat. Jadi semua yang kamu punyai, itu jika kamu tidak mengambil manfaatnya darinya, maka kamu tidak akan, sesuatu ini tidak akan mencelakai kamu, kecuali ilmu. Hati-hati, jika kamu punya ilmu dan kamu tidak mengambil manfaat dari ilmu ini tidak menuntun kamu ke jalan yang benar, maka kamu akan dicelakai, akan disiksa karena ilmu yang kamu punya ini. Mungkin kita sudahi dulu pelajaran kita pada hari ini, walaupun masih sisa satu bait lagi, dan masih ada 4 jenis lam sukun di Al-Quran yang belum kita bahas, dan insya Allah kita akan bahas pada pelajaran yang selanjutnya. Hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.